Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Nabiyallah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menyemarakkan suasana pagi hari yang cukup lumayan dingin ini, kita murojaah materi kita, menyanyikan materi kita. Silakan buka huruf kolom 15 ya. Buka buku Kaukaban. Ya. Buku Kaukaban ya. Karena huruf yang ada terjemahnya. Buku Kaukaban ya karena huruf yang ada terjemahnya ya. Bagi panjenengan yang ada di masjid ini maupun panjenengan yang mengikuti live streaming ya di channel YouTube Ar-Royan, silakan buka buku Kaukaban ya. Baik, kita nyanyikan huruf kolom 15 ya. Kolom 15. Saudaranya Al-Istifham. Kolom 16. Saudaranya At-Taukid. Kolom 17. Saudaranya Al-Istiqbal. Kolom 18. Saudaranya An-Nafi. Kolom 19. Saudaranya Ni'ma Bi'sa. Lagunya 2, 3. Apakah Allah ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ba apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, madza apakah, lima kenapa, limada kenapa, la sungguh, qad sungguh, la qad sungguh, kan saufa kan, bukan, la bukan, diamba sebaik bisa sejelek, itu istifham dan artinya. Kolom 20. Saudaranya dzaraf. Lagunya 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira duna selain bukan, amama di depan, wara'a khalfa di belakang, fauqa di atas, tata di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, inda di sisi, baina di antara, itu semua huruf dzaraf dan artinya. Dzaraf dan artinya. Kolom 21. Saudaranya Mausul. Lagunya 2, 3.
Alladzi alladhani alladina orang yang alladzi alladhani alladina orang yang allati allatani allati allai orang yang allati allatani allati allai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang kolom 22 saudaranya isyarah lagunya 23 Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkum artinya itu dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkum artinya itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu kolom 23 saudaranya isyarah lagunya 23 hada ini satu hadani ini berdua haulai haulai mereka ini hadhi ini satu hatani ini berdua haulai haulai mereka ini kolom 24 saudaranya dhamir lagunya 23 huwa huma artinya dia huwa untuk satu lelaki huma untuk dua lelaki hum untuk mereka lelaki hiya huma artinya dia untuk satu wanita huma untuk dua wanita hunna untuk mereka wanita anta antuma artinya kamu anta untuk satu lelaki antuma untuk dua lelaki antum untuk kalian lelaki anti antuma artinya kamu untuk satu wanita antuma untuk dua wanita antunna untuk kalian wanita ana untuk saya sendiri nanu untuk kita semua bukan itu saja dhamir dan artinya dhamir dan artinya kolom 25 saudaranya dhamir lagunya
dua, tiga. Huhi dia lelaki, humahima mereka berdua, him mereka lelaki, hadiah wanita, humahima mereka berdua, Undayina mereka wanita, kakamu lelaki, kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, kamu wanita, kuma kalian berdua, kuna kalian wanita, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami. Kolom 26. Saudaranya dhamir, lagunya dua, tiga. Iyahu iyahuma, hanya kepadanya, iyahum hanya kepada mereka, iyaha iyahuma hanya kepadanya, iyahunna hanya kepada mereka, iyaka iyakuma hanya kepadamu, iyakum hanya kepada kalian, iyaki iyakuma hanya kepadamu, iyakunna hanya kepada kalian, iya ya hanya kepadaku, iyana hanya kepada kami. Baik, selanjutnya silakan dibaca ayat pertemuan yang lalu kepada yang bertugas. Baik, pada yang bertugas, Pak Effendi ya? Iya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan in jika kuntum kalian adalah ala di atas safarin perjalanan, wa dan lam tidak tajidu kalian mendapati katiban seorang juru tulis, fa maka rihanun memberi jaminan, makbudotun yang dapat dipegang, fa maka in jika amina dia dipercaya, ba'du sebagian, kum kalian, ba'don sebagian yang lain, fa maka fal maka hendaklah yu'ati dia menunaikan alladzi orang yang uktumina dia dipercaya, amanata amanat dalam kurung utang, hu nya, wal dan hendaklah
Yataki kalian bertakwa. Dia. Dia bertakwa. Allahu Allah. Allaha ya. Allaha Allah. Robba Tuhan. Tuhan hu-nya. Wa dan la. Janganlah. Taktubu kalian sembunyikan asyhadata persaksian. Wa dan man siapa yang yaktum dia menyembunyikan hanya. Fa maka inna sesungguhnya hu dia asimun berdosa kolbu hati hu-nya. Wa dan Allahu Allah bi dengan ma apa yang tak maluna kalian kerjakan alimun maha mengetahui. Alhamdulillah. Nggih. Selanjutnya monggo anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li bagi Allahi Allah ma apa yang fi di dalam as-samawati langit, wa dan ma apa yang fi di dalam al-ardi bumi, wa dan in jika tubdu kalian menampakkan ma apa yang fi di dalam anfusi diri kum kalian au atau tukhfu kalian menyembunyikan hu-nya yuhasibah memberitukan kum kalian bi dengan hi-nya Allahu Allah fayaghfiru maka yaghfiru dia mengampuni liman bagi man orang yang siapa yang yasha'u dia kehendaki wa dan yu'adzibu mengazab dia menyiksa man siapa yang yasha'u dia kehendaki wa dan Allahu Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Alhamdulillah ya Mas, terima kasih. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Amana telah beriman. Nggih. Rasul bi dengan ma apa yang unzila dia telah diturunkan ila kepada hi-nya Rasul min dari Rabbi Tuhan hi-nya wa dan al-mu'minuna orang-orang yang beriman kullun setiap amana dia beriman bi dengan Allahi Allah wa dan malaikati malaikat-malaikat hi-nya wa dan kutubi kitab-kitab hi-nya wa dan rusuli rasul-rasul hi-nya la tidak nufariku kami membeda-bedakan baina di antara ahadin salah seorang min dari rusuli rasul-rasul hi-nya wa dan qalu mereka berkata sami'na kami mendengar wa dan ata'na kami taat ghufrana kami mohon ampun ka kamu Rabba Tuhan na kami wa dan ila kepada ka kamu al-maswir tempat kembali. Alhamdulillah. Nggih. Selanjutnya anak-anak lagi. Nggih, monggo. La yukalifu la tidak. Yukalifu Rasul Dia membebani. dia mengenani Allahu Allah nafsahu nafsan seseorang Rabbana yang dibaca surat apa? Ayat 286 ayat terakhir. La tidak yukalifu dia membebani Allahu Allah nafsan
seseorang. Ila kecuali wus'a sesuai kesanggupan hanya la bagi hanya ma apa yang kasabat dia usahakan wa dan alai di atas hanya ma apa yang iktasabat dibawakan dia usahakan Robba Tuhannya lakna Tuhannya Robba Tuhanna kami la tidak la janganlah tu'akhidh dihukum engkau hukum na kami in jika nasina kapan lupa kami lupa atau akhtona kami salah akhtona kami salah Robba Tuhan na kami wa dan la tidak janganlah tahmil engkau bebankan alaina di atas na kami isra beban yang berat seperti ma apa yang hamalta dengan engkau bebankan hu-nya ala di atas alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum kami Robba Tuhan na kami wa dan la tidak janganlah tuhammil engkau bebani na kami ma apa yang la tidak tokota daya la bagi na kami bi dengan hi-nya wa dan u'fu beri maafkan kami berikan maaf an dari na kami wa dan ighfir berikanlah ampunan la tidak bagi na kami wa dan irham berikanlah rahmat na kami anta kamu maula lindungilah pelindung na kami maka unsur tolonglah na kami ala di atas al-qaumi kaum al-kafirina yang kafir. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan ayat baru dan kita memasuki surat baru. Alhamdulillah Al-Baqarah sudah selesai. Sekarang kita masuk surat baru, surat Ali Imran ya. Sebelumnya kita kasih pengantar dulu ya. Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat
Ya, Ali Imran ini terdiri 200 ayat dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Ya. Surat ketiga, ya, ini merupakan surat ketiga 200 ayat termasuk dalam golongan surat Madaniyah yang turun di Madinah, ya, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, dinamakan Ali Imran, Ali itu artinya keluarga, ya. Imran itu Imron, ya. Jadi surat ini diantara isinya bercerita tentang keluarga Imron, ya. Kemudian dalam surat ini juga dijelaskan tentang kisah kelahiran Maryam binti Imran, ya. Maryam yang merupakan putri dari Imran. Kemudian juga diceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam yang merupakan cucu dari Imran. Ya. Kisah tentang keluarga Imran, kelahiran putrinya yaitu Maryam, kelahiran cucunya itu Nabi Isa. Ya, Isa, ya, putra Maryam, ya, cucu dari Imran. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ini juga diceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Kejadiannya mirip dengan terciptanya Adam. Artinya keduanya diciptakan oleh Allah, ya, berbeda dari kebiasaan terciptanya manusia pada umumnya. Seperti Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya. Nabi Isa nggak punya bapak, kan gitu ya. Nah, itu diceritakan di dalam surat ini, ya. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Ali Imran ini bersama dengan surat Al-Baqarah, ya. Ali Imran dan Al-Baqarah itu dinamakan Az-Zahrawani, ya. Dua surat yang cemerlang, ya. Karena kedua surat ini mengungkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Dinamakan Az-Zahrawani, ya. Ya, dua surat yang cemerlang karena mengungkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Kita ingat ahli kitab itu yang dimaksud adalah penganut dua agama. Ahli kitab yang dimaksud adalah penganut dua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di antaranya tentang apa? Tentang kejadian dan kelahiran Nabi Isa, kemudian tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Kemudian pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam surah Ali Imran, ya. Pertama, berisi tentang keimanan. Pokok-pokok isinya, ya. Pertama, berisi tentang keimanan, ya. Jadi dalam surah Ali Imran ini Allah menjelaskan, ya, yang bisa kita jadikan sebagai dalil dan alasan oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam membantah, ya, orang-orang agama lain yang mempertuhankan Nabi Isa, ya. Kenapa? Karena ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh para nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, ini ya isinya dalil-dalil untuk membantah keyakinan agama lain yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua, di samping isi keimanan, yang kedua isinya tentang hukum-hukum, ya. Jadi dalam surah Ali Imran ini Allah menjelaskan tentang aturan-aturan tentang pentingnya bermusyawarah pada setiap pengambilan kebijakan yang mencakup hajat hidup orang banyak. Di dalamnya juga berisi tentang larangan melakukan muamalah dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Itu yang kedua, ya. Pertama tentang keimanan, kedua tentang hukum-hukum, yang ketiga tentang kisah-kisah, ya, yaitu ya kisah yang apa namanya? Yang terdapat dalam surah Al-Imran ini diantara kisah tentang tadi itu, ya, keluarga Imran, kemudian kisah tentang perang Badar, kisah tentang perang Uhud, dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian-kejadian itu. Kemudian dalam surat ini juga berisi hal-hal lain, ya, yang menjelaskan tentang apa? Kelompok orang yang memiliki kebiasaan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat
Ya. Ayat mutasyabihat itu ayat yang diantaranya ayat yang maknanya masih samar, ayat mutasyabihat itu ya. Sehingga kalau orang yang tidak memahami bingung memahaminya. Nah, ayat-ayat ini digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran untuk menjelek-jelekan Al-Quran, menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan Islam ya. Dengan menakwilkan makna ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan hawa nafsu mereka yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Seperti halnya ada contoh ayat umpamanya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini Allah punya tangan ya, ini namanya ayat mutasyabihat ya, nanti kita bahas kan gitu ya. Nah, ini bagi orang-orang yang membenci Islam ya, tidak suka dengan Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat ini digunakan untuk menyerang, untuk menjelek-jelekan dan seterusnya. Itu contohnya. Kemudian ya, di dalam ayat ini juga menerangkan ya tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat orang yang bertakwa, yang menegaskan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya di antara ya pokok-pokok yang dibahas di dalam surat Ali Imran. Baik, sekarang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum nazzala ala ka al-kitab bi al-haqqi musaddiqan li ma baina yadayhi wa anzala at-taurata wa al-injila min qablu hudan li annasi wa anzala al-furqana inna alladzina kafaru bi ayati Allahi la hum adzabun syadidun wa Allahu azizun dzu intiqamin. Alif lam mim. Ya, tidak ada artinya, nanti kita bahas ya. Allahu Allah, la tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali huwa dia, dianya dia Allah, tidak ada Tuhan selain dia Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu ya, yang berdiri sendiri mengurusi makhluk ya, yang berdiri sendiri mengurusi makhluk. Nazzala dia menurunkan, dianya dia Allah. Nazala dia menurunkan, ala di atas, kamu, al-kitaba kitab dalam kurung Al-Quran,
Kitabnya di sini yang dimaksud Al-Qur'an. Bi dengan al-haqqi benar. Bi dengan al-haqqi benar. Musaddiqon yang membenarkan. Musaddiqon yang membenarkan. Li bagi ma apa yang ya. Nah, baina yadai ini dijadikan satu terjemahnya ya. Kalau diterjemahkan kata per kata baina di antara, yadai dua tangan. Tapi yang dimaksud baina yadai ya, itu jadi satu bacanya ya. Ya. Masa sebelum ya, hinya. Jadi li bagi ma apa yang baina yadai pada masa sebelum, dikasih pada ya, pada masa sebelum hinya ya. Nanti kita jelaskan. Wa dan anzala ya, dia menurunkan, dia Allah, at-taurata Taurat, wa dan al-injila Injil, min dari qablu sebelumnya, hudan sebagai petunjuk, li bagi annasi manusia ya. Wa dan anzala dia menurunkan al-furqana ya, Al-Qur'an. Al-Furqan ini nama lain dari Al-Qur'an. Al-Furqana Al-Qur'an. Nanti kita bahas. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir bi dengan ayati ayat-ayat Allahi Allah, la bagi hum mereka azabun siksa syadidun yang amat keras, syadidun yang amat keras. Wa dan Allahu Allah azizun maha perkasa, Dzu memiliki intiqamin pembalasan. Baik, ayat yang pertama dalam surah Ali Imran adalah Alif Lam Mim ya. Ini Alif Lam Mim ini nah masuk dalam kelompok ayat mutasyabihat gitu ya. Ayat yang belum jelas maknanya ya. Nah, lalu penjelasannya bagaimana ya? Tentang ayat ini Alif Lam Mim atau yang lainnya Alif Lam Ro, Alif Lam Mim Shad yang menjadi awal dari ya, surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Ini para ulama ya, mufassir yang ahli tafsir itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak menafsirkan apa-apa. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau menafsirkan huruf-huruf tadi. Jadi mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Wallahu dan Allah a'lamu lebih tahu bi dengan muradihi ya, maksudnya. Allah yang lebih tahu apa maksudnya. Jadi sekelompok ulama mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Ya, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan Alif Lam Mim. Ya. Jadi mereka menggolongkan huruf-huruf ini ke dalam golongan ayat mutasyabihat. Ini kelompok yang pertama. Tidak menafsirkan apa-apa, langsung mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu. Ya. Kelompok yang kedua ada yang menafsirkannya. Nah, ini ada yang menafsirkan Alif Lam Mim ini. Nah, kelompok yang menafsirkan ini juga berbeda-beda lagi pendapatnya. Ya, berbeda-beda pendapatnya. Di antaranya
Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat yang merupakan singkatan dari kata-kata. Alif, lam, mim. Isyarat yang merupakan singkatan. Alif itu yang dimaksud adalah Allah. Lam di sini yang dimaksud adalah Jibril. Ya, lamnya ini diambil dari Jibril. Lamnya yang ada dalam Jibril. Kemudian mimnya itu yang dimaksud adalah Muhammad. Ya. Nah, yang menunjukkan arti bahwa Al-Quran itu sumbernya dari Allah, diturunkan lewat malaikat Jibril, diberikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi ada yang menafsirkan begitu. Alif lam mim itu A-nya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Ya. Yang menunjukkan arti Al-Quran itu dari Allah, Allah turunkan lewat Jibril, disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian kalau yang lain semuanya alif lam ro, ya. Alifnya itu Allah, lamnya itu singkatan dari Allah, ya. Ro-nya itu Ar-Rahman, yang artinya aku yang maha pengasih, ya. Alif lam ro, ya. Rahman ro-nya itu, ya. Dan lain sebagainya, ya. Kita fokusnya di alif lam mim tadi, ya. Alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad, yang artinya Al-Quran itu dari Allah, diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat, ya, bahwa, ya, huruf-huruf abjad itu ditujukan untuk menarik perhatian. Ya. Alif lam mim, ya. Abjad-abjad ini alif lam mim, ya, disebutkan di awal surat tujuannya untuk menarik perhatian. Ya. Jadi ada mufassir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah untuk permulaan beberapa surah Al-Quran untuk menarik perhatian. Maksudnya gimana? Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu, ya, karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka. Jadi orang Arab itu kan jago-jago dalam membuat karya sastra, gitu. Tapi, ya, tidak pernah ada yang membuat karya sastra dalam pembicaraan yang diucapkan, ya, ataupun yang tertulis, gitu, yang diawali dengan abjad-abjad tadi. Nah, untuk menarik perhatian, gitu, ya, maka Al-Quran diawali dengan alif lam mim. Akhirnya orang-orang Arab pada kaget dan memperhatikan, apa ini? Karya sastra apa lagi ini? Kan begitu, ya. Jadi mereka memperhatikan dan mau mendengarkan. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa alif lam mim dan yang lainnya yang abjad-abjad di awal itu tujuannya untuk tantangan, ya, menantang orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang belum masuk Islam pada waktu itu, ya. Jadi menurut para mufassir, ya, ada yang berpendapat, ya, alif lam mim dan huruf-huruf itu, ya, yang ada di dalam awal-awal ayat surat untuk menantang. Tantangan itu bunyinya kira-kira begini, kata mufassir, ya, kata ulama ahli tafsir, ya. Kira-kira begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kalian sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim ra, alif lam mim, kaf ha ya ain shad, qaf, sin, dan seterusnya. Maka kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kalian menganggap Al-Quran itu bikinan Muhammad, ya, maka cobalah kalian buat ayat-ayat seperti Al-Quran ini.
Seolah-olah begitu ya, dijelaskan oleh para ulama tafsir ya. Kalau kalian menganggap Al-Quran ini bikinan Muhammad, coba kalian buat karya sastra yang seperti Al-Quran. Kalau kalian memang mampu membuatnya, berarti ada kemungkinan Al-Quran ini bikinan Muhammad. Tapi kalau kalian tidak mampu membuatnya, maka Al-Quran ini harus kalian yakini itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari Alif Lam Mim. Kemudian ayat berikutnya ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Dalam ayat yang kedua ini Allah menjelaskan dan menegaskan kembali kepada kita ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang bisa dimintai pertolongan, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur seluruh alam illallah, kecuali Allah Subhanahu, illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu, maha hidup ya. Hidup kekal langgeng selamanya, tidak pernah mati. Itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri dan selalu mengurusi urusan hamba-hambanya atau makhluknya ya. Jadi kalau kita memahami ayat ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah itu maha hidup, Allah itu maha mengurusi semua urusan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ini bagi kita orang yang beriman, seharusnya ayat ini menenangkan hati kita ya, menenangkan hati kita, karena kita memiliki Tuhan yang maha hidup, yang senantiasa mengurusi semua urusan makhluknya atau hamba-hambanya. Jadi tidak ada yang tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita meyakini hal itu, maka kalau kita sedang punya masalah, kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang mengatur, Allah yang mengurus semuanya gitu ya. Maka ayat ini seharusnya menenangkan hati kita ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam tafsirnya ini dijelaskan ya, bahwa ya, dalam ayat ini memuat Ismul A'zam ya, nama Allah yang paling mulia ya, yaitu ya, Allah, dan Al-Hayyul Qayyum ini merupakan ya, Ismul A'zam ya, nama Allah yang paling mulia. Ini disebutkan juga di dalam ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad bil haqqi, dengan benar ya. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Qur'an ini ya, membenarkan semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan ya, bahwasanya ya, turunnya Al-Quran ini merupakan pelengkap dan penyempurna ya, risalah-risalah ya, ajaran-ajaran agama Allah yang sebelumnya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi dengan kata lain, tujuan kehadirannya Rasulullah, diutusnya Rasul sebagai Nabi dan Rasul ya, itu untuk menyempurnakan syariat agama-agama sebelumnya ya. Pertama, turunkan Taurat ya, semua umat manusia harus beriman kepada Taurat ya. Kemudian disempurnakan oleh Allah, turunkan Injil ya. Taurat seharusnya ditinggalkan karena sudah diganti dengan Injil ya. Kemudian diturunkan Al-Quran ya. Nah, seharusnya yang kemudian dijadikan petunjuk ya, dijadikan pedoman hidup, dijadikan way of life ya, jalan hidup,
itu seharusnya Al-Quran, karena Al-Quran yang menyempurnakan semua kitab suci yang sudah diturunkan sebelumnya. Ya. Kemudian wa anzalat Taurat wal Injil min qablu hudal linnas. Allah juga menjelaskan bahwasanya ya, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil min qablu, sebelum Al-Quran. Kemudian Taurat dan Injil itu juga hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi umat manusia pada zamannya. Ya. Jadi dalam tafsirnya dijelaskan, ya, Allah menurunkan Taurat kepada Musa bin Imran, wal Injil, dan Injil kepada Isa bin Maryam min qablu, sebelum Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia siapa yang menggunakan petunjuk Taurat dan Injil itu? Dalam tafsir dijelaskan, yaitu orang-orang yang hidup pada masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Taurat menjadi petunjuk bagi manusia yang hidup di zaman Nabi Musa. Injil menjadi petunjuk bagi manusia yang hidup di zaman Nabi Isa. Kemudian wa anzalal furqan, setelah itu Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi umat manusia yang hidup di zaman Rasulullah sampai datangnya hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu dipahami ya, Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa menjadi pedoman hidup itu kalau kita memahami isinya, gitu ya. Makanya ya, kita dalam mengimani Al-Quran itu tahapannya harus dilanjutkan, ya. Artinya mengimani Al-Quran itu kan pertama kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara belajar membacanya. Ya, setelah udah bisa bacanya lancar, tafsirnya bagus, kan gitu ya. Tahapan berikutnya kita pahami isinya, gitu ya. Jadi mengimani Al-Quran tidak cukup hanya membaca, tapi tahapan berikutnya memahami isinya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami isinya, barulah Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ya, kita bisa tahu ini baik, ini benar, ini boleh, ini tidak boleh kalau kita memahami isinya. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah memahami isinya. Kemudian setelah itu kita amalkan isi kandungannya. Ya. Dan tahapan berikutnya, ya, kalau bisa, ya, setelah kita memahami, mengamalkan, kemudian mendakwahkannya, ya, menyampaikannya, minimal kepada keluarga kita, orang-orang dekat kita, ya. Apa yang sudah kita pahami kita sampaikan, kita dakwahkan kepada yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian Allah mengingatkan kita dalam ayat selanjutnya, innalladzina kafaru biayatillah lahum adzabun syadidun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, kafir itu maknanya tidak hanya orang yang beda agama, ya. Orang Islam pun bisa dihukumi kafir dalam artian kufur, ingkar, tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Ya, karena ada agamanya Islam, ya, tapi meragukan kebenaran Al-Quran, ya. Seperti saya pernah mendengar itu, ya, teman-teman, saya masih menganggapnya teman karena banyak teman saya di sana, gitu ya, yang memiliki pemahaman liberal, ya. Mereka itu dulu pernah mengatakan mau menerbitkan Al-Quran versi mereka, ya. Ya. Jadi ada Al-Quran versi liberal karena dianggapnya Al-Quran yang ada ini merupakan produk politik, katanya begitu, ya. Ya, produk politik. Karena produk politik, akhirnya yang dimasukkan di dalam Al-Quran ini hanya ayat-ayat yang menguntungkan penguasa saat itu. Nah, begitu. Jadi sebetulnya ada ayat-ayat yang lain yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran ini, katanya. Nah, mereka mau menerbitkannya, memasukkan ayat-ayat yang menurut mereka dihilangkan karena kepentingan politik. Sampai hari ini saya menunggu, sebetulnya pengen tahu, kan begitu ya. Tapi ternyata juga nggak terbit-terbit, Al-Quran versi mereka, ya.
Dan mereka meragukan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Karena itu ya, mereka mengikuti isme-isme atau paham-paham selain Islam. Sehingga mereka menggugat kebenaran Al-Quran. Seperti yang sering saya sampaikan, diantaranya mereka menggugat ayat-ayat yang terkait dengan bab waris. Itu ya biasanya yang paling sering disebutkan. Ayat-ayat waris itu tidak sesuai dengan HAM, katanya begitu. Laki-laki kok dapat 2, perempuan dapat 1 gitu ya. Ini kan bias gender, katanya begitu ya. Ini ada diskriminasi terhadap perempuan, katanya begitu. Masya Allah ya. Nah, Allah sudah mengancam, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid ya. Orang-orang yang ingkar kepada kebenaran ayat-ayat Allah, nanti mereka akan mendapatkan siksa yang amat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah maha perkasa ya, lagi maha memiliki balasan siksa. Allah maha perkasa artinya Allah mampu untuk menolak pembangkangan ya, dari manusia-manusia yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah, yang meragukan kebenaran ayat-ayat Allah. Allah maha kuasa, maha perkasa ya. Kemudian maha dzuntiqam, memiliki balasan siksa, yaitu bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi ya para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang ingkarus sunnah gitu ya. Seperti saya pernah membaca buku tentang feminisme gitu ya. Mereka menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya karena Rasulullah istrinya banyak dan seterusnya, itu mereka menghujat itu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semua yang senantiasa membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah, ditetapkan keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah SAW, sehingga akidah kita tetap benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, diberikan husnul khatimah dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang bertugas, ada berapa ayat ini? Empat ya. 4 ayat. Alif lam mim enggak dihitung ya. Berarti orang pertama sampai Al-Qayyum, orang kedua sampai Al-Injil, orang yang ketiga sampai Dzuntiqam ya. Orang yang pertama ya, anak-anak ya, Mas Hafidz ya, Mas Hafidz. Halo Mas Hafidz ya. Ya, Mas Hafidz ya. Nanti belajar dibaca ya, pendek ayatnya kok ya. Kemudian yang kedua ya, Ibu Nur Susilo ya. Wonten nggih? Nggih. Mohon maaf, Nur Susilo itu bapak ya. Ya Allah lah, soalnya Nur depannya. Bapak Nur Susilo, mohon maaf ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang ketiga Ibu Ida ya, Ibu Ida, Pak Nur Susilo ya. Kemudian tadi Mas Hafidz ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.